Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Bapak Aulia Ahlian Syahidi, dan saya tidak sendiri, saya bertiga dalam kelompok, yaitu saya sendiri, Agi Gunawan, dan teman-teman saya Muhammad Fadri, dan teman saya di bawahnya lagi ada Najriani. Dan langsung saja kami ke PPT dan slide-nya. Kami akan mereview artikel jurnal dengan teknik penilaian dan evaluasi desain antar muka pengguna. Ini review jurnal 1 akan dijelaskan oleh teman saya Najriani. Kepada Najriani dipersilakan. Terima kasih. Untuk jurnal pertama ini adalah tentang Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution and Solution on the topic of computer, network device, effectiveness, interface, and experience design. Oleh Subandi dan Aulia Ahlian Syahidi, Joni Riyadi, dan Amran Muhammad. Lanjut. Yang pertama ada metode efektivitas pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah 30 mahasiswa jurusan komputer teknik jaringan dari salah satu sekolah menengah kejuruan di Banjarmasin. Sekolah tersebut dipilih karena memiliki presentasi tertinggi dari masalah yang dihadapi dan yang inovatif. Efektivitas media pembelajaran untuk meningkatkan nilai hasil belajar. Ini menggunakan grup tes poster yang dari 3 itu. Pertama ada prates, yang kedua ada intervensi dengan aplikasi media pembelajaran. Jaringan kami elektrik ya. Hasil efektivitas pembelajaran learning. Data dikumpulkan melalui proses tes oleh siswa. Eric Kondi telah memfasilitasi proses pengujian yang dijalankan pada smartphone setiap siswa. Awalnya siswa harus membuka aplikasi, memahami topik simulasi melalui VR dengan banyak interaksi. Setelah itu siswa memilih tes tombol. Proses tes dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pre-test dan pasca test. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data pre-test dan post-test, peneliti melakukan data uji normalitas. Dan ini adalah hasil evaluasi pendekatan user interface. Dan ada beberapa soal. Yang pertama adalah seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Eric Kondi aplikasi media pendidikan ke teman Anda atau rekan. Dan sini mendapat total 258 dan NEN 8,60. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi. Seberapa puaskah Anda dengan
berikut, kemudian dan berapa. Lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan seperti berikut. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Di sini ada sekitar 5 buah pertanyaan. Dan ada juga total dan min-nya. Selanjutnya adalah berapa sulitnya hal-hal berikut. Sini ada sekitar 6 pertanyaan. Oke, bisa Selanjutnya dilanjutkan. ada pada skala dari Lanjut. pada skala dari 0 hingga 9, 0 adalah yang terendah dan 9 ada yang tertinggi. Di sini ada sekitar beberapa buah pertanyaan, sekitar ada 7. Bisa seperti kecepatan aplikasi media pendidikan, dan keandalan, konten berkualitas, aplikasi media pendidikan, desain termuka, aplikasi media pendidikan, icon, fitur, dan ada beberapa juga. Selanjutnya akan didapatkan total, min, dan presentasinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 3 tadi, ada 28 pertanyaan yang diajukan kepada 30 responden. Skor sepenuhnya adalah 270 dengan rata-rata responden memilih skor 9. Hasil dengan skor rata-rata 8,88 dengan sangat kuat predikat setuju bahwa aplikasi eAircon memiliki UI baik dalam presentasi 98,70%, ada dan 2 Apakah ada? Gi langsung tekan aja Gi. Oke, silakan kepada Muhammad Fadri untuk melanjutkan. lanjut. Ya, terima kasih kepada Gi Gunawan. Dan terima kasih kepada Najri telah memaparkan hasil review tadi. Kemudian saya akan menyambung dari Najri. Kemudian ada beberapa pertanyaan tambahan berupa esai dari kuesioner UI tentang bagaimana bagian terbaik dari aplikasi hasil evaluasi UX pendidikan eAircon. Ada beberapa pertanyaan di sini, ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apakah pengguna merasa senang menggunakan Aircon? Kemudian yang terakhir adalah apakah aplikasi media pendidikan Aircon ramah kepada penggunanya? Next, Gi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kenyataan yang jelas. Kemudian ada 4 pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, apakah pengguna dalam kurung siswa merasa mudah untuk memahami kinerja media pendidikan Aircon?
atau aplikasi dalam kurang aplikasinya. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan tersebut adalah apakah kinerja pendidikan air konde aplikasi media jelas saat digunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu efisiensi dengan memiliki 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah kinerja aplikasi AR Konde cepat ketika. Kemudian yang terakhir adalah apakah kinerja aplikasi AR Konde terorganisir. Selanjutnya, Gi. Kemudian keteguhan ada memiliki 4 pertanyaan. Kemudian stimulasi dengan 4 pertanyaan. Selanjutnya, Gi. Kemudian ada lagi yang kebaruan dengan 4 pertanyaan. Kemudian ada totalnya 249 dengan nilai rata-rata 8,8 dengan presentasi 98,70%. Hasilnya adalah responden memilih opsi kualitas informasi yang disajikan dengan baik dan fitur yang disediakan cukup lengkap. Responden juga menyatakan bahwa AirCon aplikasi sangat menarik, perlu lebih lanjut berkembang, bermanfaat, dan kaya interaksi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Next, Gi. Oke, selanjutnya adalah review jurnal yang kedua. Dengan judul Evaluasi Desain Antarmuka Portal Akademik menggunakan metode Heuristic Evaluation. Evaluasi heuristik adalah metode informal untuk mengkaji kegunaan suatu aplikasi atau software di mana sejumlah evaluator disajikan dengan desain antarmuka dan diminta untuk mengomentarinya. Pendekatan ini diciptakan oleh Nielsen dan Molich pada tahun 1990 dan menjadi cara evaluasi yang cukup populer dan banyak digunakan saat ini. Evaluasi heuristik dilakukan dengan melihat sebuah tampilan antarmuka dan mencoba mengemukakan pendapat tentang apa yang baik dan buruk dari antarmuka tersebut. Next. Terdapat sejumlah prinsip umum untuk desain interaktif yang dikembangkan Nielsen. Prinsip-prinsip tersebut disebut heuristik karena merupakan aturan umum dan bukan pedoman kegunaan khusus. Ke-10 prinsip tersebut adalah yang pertama, visibilitas status sistem, dan yang kedua, kesesuaian antara sistem dan dunia nyata, dan yang ketiga, kontrol dan kebebasan pengguna. 4. Konsistensi dan standar. 5. Pencegahan kesalahan. 6. Pengenalan alih-alih mengingat. 7. Fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. 8. Desain estetis dan minimalis. 9. Bantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Yang terakhir adalah bantuan dan dokumentasi. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Najriani. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Najriani. Kepada saudara Najriani, apakah bisa melihat PPT-nya? Mohon maaf pada Lakukan percobaan yang kepada Najriani, suaranya terputus-putus. Dicoba lagi. Ya. apakah sudah jelas? Sudah jelas. Mantap. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini meliputi yang pertama melakukan persiapan, selanjutnya ada perumusan masalah, pemilihan metode, evaluasi dengan metode heuristic evaluation, selanjutnya ada pembahasan hasil, yang terakhir adalah penyusunan rekomendasi perbaikan. Lanjut. Hasil evaluasi secara keseluruhan menemukan sejumlah 34 permasalahan. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, maka persebaran temuan permasalahan dapat dilihat pada tabel 1. Di sini dari 10 prinsip tadi, masing-masing temuan ada yang berbeda dan ada yang juga sama. Bahkan ada yang tertinggi pada poin ke-4, yaitu konsisten dan standar. Kesalahan ada 34 buah. Lanjut. Permasalahan status sistem, di sini ada 3 temuan. Yang pertama adalah tidak disediakannya informasi bahwa pengguna saat ini dalam portal akademik. Dan kedua adalah tidak ada informasi keterlambatan memuat informasi. Yang ketiga, ketidakjelasan mengenai pengisian field wajib, diisi, dan opsional. Selanjutnya, sebelumnya temuan prosedur yang hal yang link saja. Pengguna biasa bahkan fitur yang seharusnya dibatasi. Selanjutnya ada kontrol dan kebebasan pengguna. Filter pencarian masih sederhana dan tombol back tidak langsung ke halaman asal. Lanjut. Selanjutnya adalah konsentrasi dan standar. Pencegahan, informasi dalam portal tidak relevan dan tidak up-to-date. Pencarian hanya pada halaman tertentu atau halaman yang bersangkutan. Tidak ada perubahan warna pada link yang pernah dikunjungi. Selanjutnya logo tidak bisa diklik untuk menuju halaman utama. Tidak semua yang dibutuhkan pengguna dapat dicetak. Selanjutnya adalah pencegahan kesalahan. Ada 5 temuan. Yang pertama, ada fitur yang tidak berfungsi, misal tombol edit pada jadwal kuliah pengganti. Tidak memberikan notifikasi saat browser session sudah expired. Tidak melakukan koreksi pada input data yang salah. Portal akademik data atau sandi. Apakah muncul PPT-nya? Saya bisa lanjut. Suaranya putus-putus. Atau aku jadi melanjutkan.
Pada saudara Najriani akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadri. Silakan. Oke, prinsip selanjutnya yaitu pengenalan alih-alih mengingat. Ada 4 kesalahan. Yang pertama adalah tidak tersedia alur proses kerja. Yang kedua, pengguna harus mengingat suatu informasi kemudian memindahkan ke halaman selanjutnya. Yang tiga, tidak tersedia berpindah halaman yang mudah. Dan yang terakhir adalah tidak menyediakan sitemap. Kemudian prinsip selanjutnya adalah fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Yang pertama, tidak ada halaman menampilkan banyak data sekaligus. Yang kedua, tidak menyimpan histori inputan. Yang ketiga, tidak terdapat instruksi rincian maupun petunjuk langkah. Yang keempat, tidak dapat merubah tampilan portal akademik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya adalah desain elastis dan minimalis. Kemudian ada 2 permasalahan. Yang pertama, permasalahan navigasi bersifat mendalam. Yang kedua, terdapat sekumpulan teks panjang di beberapa halaman sehingga membingungkan pengguna. Next. Kemudian prinsip selanjutnya adalah bantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Terdapat evaluator ketika. Kemudian permasalahannya adalah terdapat evaluator ketika terjadi error, tidak dijelaskan secara rinci. Kemudian selanjutnya saat input data, pesan yang tampil hanya error dan kursor tidak memberitahukan di mana kesalahannya. Dan ketiga, tidak tersedia mekanisme pelaporan permasalahan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah bantuan dan dokumentasi. Tidak terdapat demo, bantuan, dan FAQ. Kemudian terakhir adalah tidak tersedia nomor bantuan jika pengguna mengalami kesulitan. Oke, selanjutnya adalah review website penjualan kain sasirangan, rumah sasirangan. Sebelumnya mohon maaf karena untuk website rumah sasirangan ini kami menilainya hanya berdasarkan subjektif dari kelompok kami dan mohon maaf karena mohon maaf jika banyak kesalahan saat mereviewnya karena kami hanya belajar juga. Kami menemukan jumlah temuan masalah pada website rumah sasirangan. Jumlahnya adalah ada sekitar 21, ada sekitar 16 temuan masalah. Yang paling tertinggi adalah kontrol dan kebebasan pengguna. Next, Gi. Ya mungkin next. Ya mungkin akan bisa dipaparkan oleh teman saya yaitu Agi Gunawan. Oke, saya sambung. Terima kasih kepada Muhammad Fadri. Jadi kami di sini mereview tentang website dari rumahsasirangan.com, yang dimana rumahsasirangan.com ini rupanya dari guru SMK-nya teman kita yaitu Nadriani. Oke, saya lanjut. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan sistem pengguna. Tidak adanya informasi di mana pengguna berada dalam website. Maksudnya, di manakah pengguna sedang berada dalam website tersebut. Misalnya di profil hanya membutuhkan rumahsasirangan.com saja, tidak ada slash profil atau slash lainnya. Jadi membingungkan untuk sebagai pengguna. Yang kedua, tidak adanya login dalam website tersebut. Jadi seandainya pengguna nanti ingin memesan barang di rumah sasirangan tersebut, tidak adanya login dari website tersebut. Yang kedua adalah prinsip dari kontrol dan kebebasan pengguna. Di sini adanya tombol pencarian yang masih sederhana, hanya menggunakan tombol pencarian yang signifikan, tidak adanya filter produk dari rumah
seserangan.com. Mana Nadine bilang? Nadine bilang mana? Cepet. Lanjutlah. Kau memute bro. Dimute karakter apa ya? Lanjutlah. Mana Najrin lah, mana Najrin nih keluar ya. Betul. Jaringannya. Nanya bang. Orang. Sambungnya lagi. Hah? Cepet. Sambungin lah. Hah? Sambungin. Langsung mulai. Sambungin. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah tombol kembali atau back tidak langsung ke halaman awal. Yang dimana kalau kita masuk ke misalnya ke bagian metode belanja, kita kembali dari tombol back atau kembali, itu hanya muncul ke halaman sebelumnya, bukan ke halaman awal yang dimana kita mengakses rumahseserangan.com. Selanjutnya adalah prinsip dari desain elastis dan minimalis. Tidak adanya perubahan warna pada tampilan yang berbeda. Maksudnya di mana saya mengklik misalnya profile, hanya muncul bar hitam di atas dan putihnya saja. Masuk lagi ke metode belanja, hanya kembali bar hitam dan background putih yang di bawah. Kembali lagi ke chart atau keranjang belanja. Tidak adanya perubahan warna atau perubahan yang berbeda dari bagian-bagian di website tersebut. Font terlihat terlalu biasa sehingga menjadi tidak menarik. Hanya font biasa, misalnya font ini seperti Times New Roman, tidak adanya font yang menurut saya untuk menarik untuk dilihat atau tidak membosankan. Oke, selanjutnya adalah pencegahan kesalahan, yaitu salah satu fitur dari website tersebut masih tidak bisa berfungsi, yang mana bisa saja ditambahkan alat atau halaman belum dibuat agar lebih interaktif. Contohnya di profil pakaian tidak bisa diakses, masih not found di request URL. Selanjutnya adalah kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Teks bahasa Inggris add to chart harusnya diubah ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan di halaman keranjang. Ketika menghapus keranjang juga sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja. Itu adalah bantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Tidak ada pemberitahuan setelah menambahkan barang ke keranjang. Pada saat memasuki ke halaman error, tidak ada solusi untuk kembali ke halaman awal. Selanjutnya, pengenalan alih-alih mengingat. Tidak ada icon sebagai penanda agar lebih mudah diingat penggunaan halaman itu seperti apa. Contoh untuk halaman pakaian, menggunakan logo pakaian atau baju. Hanya ada tulisan pakaian. Itu adalah fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Tampilan belum fleksibel untuk antar platform pada halaman tertentu. Selanjutnya adalah konsistensi dan standar. Tidak ada registrasi akun, padahal berguna untuk keamanan dan bertransaksi. Registrasi akun hanya terdapat pada saat ingin checkout produk. Tidak tersedia stok untuk kain, yang mana berguna kepada user untuk menentukan berapa banyak kain yang ingin dipesan. Bantuan dan dokumentasi. Terdapat halaman untuk alur dalam proses pemesanan kain,
tetapi sangat sederhana sehingga diharapkan untuk dipercantik agar terlihat lebih menarik. Oke, itu saja dari kami bertiga. Terima kasih. Sedikit menambahkan, Gi. Mohon maaf Oke. sebelumnya untuk review website Rumah Sirangan itu reviewnya berdasarkan hasil dari subjektif kami. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atas hasil review kami. Itu juga hasil untuk untuk membangun kembali Rumah Sirangan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Agi Gunawan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Bapak Aulia Aryan Syahidi di box deskripsi atau di videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.